Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MA Mambarul Ulum, perwakilan dari kelas 11, kelompok 2, mata pelajaran ekonomi tentang ketenagakerjaan. Sebelum kami menjelaskan, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Askia Rizkina. Nama saya Abdullah Badani. Nama saya Muhammad. Nama saya Mesaroh. Nama saya Arini. Nama saya Farida. Nama saya Mas Susun Bil Izzi. Di sini kami ingin menjelaskan materi tentang ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Penduduk suatu negara ada dua, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja ada dua, yaitu satu, negara berkembang lebih dari 15 tahun. Dua, negara maju 15 sampai 64 tahun. Dan penduduk bukan usia kerja ada dua, yaitu satu, negara berkembang 0 sampai 14 tahun. Dua, negara maju 0 sampai 14 tahun atau lebih. Tenaga kerja yaitu dibagi menjadi dua. Tenaga kerja, satu, tenaga kerja. Dua, bukan angkatan kerja. Satu, angkatan kerja. Contohnya penduduk dalam usia kerja, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Dua, bukan angkatan kerja. Contohnya orang yang bersekolah, ibu rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan. Kesempatan kerja, tersedianya lapangan kerja bagi angkatan yang bisa membuka pekerjaan, yaitu Pasal 27 Ayat 2 UUD 1945. Tiap-tiap warga negara yang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Caranya mengerjakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Contohnya seperti ini. Jika diketahui jumlah angkatan kerja di Indonesia 112 juta orang dan jumlah penduduk Indonesia adalah 224 juta orang, tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia, kita kembali ke rumusnya. Rumusnya seperti ini. Angkatan kerja dibagi jumlah penduduk dikali 100%. Jadi berapa tadi angkatan kerja 112 dibagi jumlah penduduknya 224 dan dikali 100 sama dengan 50%. Jenis-jenis tenaga kerja. Di sini ada 3 macam, di mana yang pertama berdasarkan jenis kegiatannya dibagi lagi 2. Yang pertama, tenaga kerja rohaniah atau non-fisik, contohnya konsultan dan manajer. Yang kedua, tenaga kerja jasmaniah atau fisik, contohnya pekerja bangunan. Kedua, berdasarkan keahlian dibagi lagi 3 macam. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, di mana yang dijelaskan kita harus menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja, contohnya dokter dan polisi. Yang kedua, tenaga kerja terlatih, di mana yang dijelaskan membutuhkan pelatihan pengalaman terlebih dahulu sebelum melaksanakan pekerjaan, contohnya juru masak dan montir. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik yang dijelaskan tidak memerlukan latihan dalam melakukan pekerjaan, contohnya buruh tani dan buruh pabrik. Yang ketiga dan terakhir, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan dibagi lagi 3. Yang pertama, tenaga kerja bidang produksi, tenaga kerja pemasaran, dan tenaga kerja bagian umum dan administrasi.